Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deal Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Deal Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini tentang kehebatan nobar, ataupun kalau orang Malaysia nggak tahu, nobar itu maksud dia nonton bareng ataupun nonton bersama-sama. Tanpa basa-basi, ayo kita simak budaya nobar yang ada di Indonesia, terutama sekali semasa kemenangan Indonesia menentang China. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video menarik ini. Jadi saya tegaskan bahwa pada prinsipnya tidak ada larangan untuk menyelenggarakan nonton bareng atau biasa kita sebut nobar. Ya. Sepanjang itu non-komersial. Saya ulangi ya. Jadi pada prinsipnya tidak ada larangan untuk menyelenggarakan nonton bareng atau nobar sepanjang itu tidak komersial. Nah, definisi non-komersial ini apa, Bapak Ibu semua? Definisi non-komersial ini artinya masyarakat atau penonton yang hadir di nonton bareng tersebut itu tidak dipungut biaya sepeser pun, dalam bentuk apapun. Dan pihak penyelenggara atau panitia daripada nonton bareng itu tidak ada kerjasama sponsor dan iklan. Ya, dan saya tegaskan lagi, seperti yang tadi Mbak Dini sudah sampaikan, pihak penyelenggara tersebut tidak mengambil keuntungan finansial ataupun keuntungan yang lainnya yang abstrak ya, artinya riding on that nobar gitu ya. Untuk penyelenggaraan daripada nonton bareng tersebut. Jelas ya teman-teman semua. Jadi apabila semua syarat tadi telah terpenuhi, tidak hanya diizinkan, tentu bahkan kita encourage. Tadi saya sudah sampaikan di awal, antusiasme, rasa kebersamaan, rasa ya cinta tanah air, rasa persatuan. Kita bahkan encourage semua, baik dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, instansi, kampus, ya, sekolah-sekolah, kemudian komunitas dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menyelenggarakan nonton bareng sehingga dapat menyaksikan bersama tayangan-tayangan dari seluruh agenda pertandingan sepak bola yang ada di AFC, baik tingkat klub maupun tingkat nasional, yang disiarkan melalui platform daripada MNC Group, baik dari FTA yang tadi saya sebutkan, RCTI, MNC TV, GTV dan iNews, serta platform Pay TV kita, Kavision dan MNC Vision, serta tentunya OTT kita Vision Plus. Jadi itu Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana untuk yang nonton bareng atau nobar komersil? Karena tadi sudah disebutkan di awal, MNC adalah pemegang haknya, tentu ada aturan-aturan. Tadi dari pihak AFC juga sudah menegaskan ada aturan-aturan yang harus dijalankan dan ditegakkan. Ya. Nah, untuk penyelenggaraan nonton bareng yang komersil tentunya nanti dapat menghubungi tim marketing kami. Saya rasa jelas ya, Mas Thomas dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sebenarnya bukan larangan yang kami lakukan terhadap kegiatan nobar tersebut. Di sini kami ingin meluruskan bahwa setiap penyelenggara itu yang ingin melakukan nobar itu sebaiknya melakukan pendaftaran, karena kami menemukan, nanti disampaikan oleh rekan saya Mbak Dini, bahwa beberapa temuan-temuan kami. Jadi yang kami inginkan itu, yang kami ingin luruskan itu adalah nobar dipersilahkan sepanjang bahwa itu tidak dilakukan secara komersial. Contoh lain juga, ini bentukan lain ya. Saya mohon maaf sebelumnya kepada siapapun institusi yang punya perusahaan ini salah satu contoh. Nonton bareng Indonesia dengan dikenakan masuk Rp35.000 per orang. Yang menurut kami nonton bareng itu justru sangat baik. Tapi tidak boleh dikomersialisasikan. Karena kalau akan dikomersialisasikan mereka harus kembali kepada kami. Karena kami juga ada kerjasama sponsor-sponsor tertentu dan kami harus kembali lagi mempertanggungjawabkan ini kepada pihak pemberi hak siar ataupun pada AFC.
kalau memang ingin mendaftarkan untuk kegiatan nobar yang sifatnya non komersial itu bisa ada dilihat di situ, cukup gampang, cuma masuk mendaftarkan, kemudian lokasi di mana segala macam. Oh, nampaknya guys, bila saya lihat daripada kedua-dua video ini tentang penerapan ataupun budaya nobar yang ada di Indonesia ini bukan sembarangan yang dilakukannya, perlu ada melalui MNC ya, yaitu pihak yang menjaga hak cipta penyiaran. Kenapa? Karena hak cipta penyiaran ini telah pun dimiliki oleh MNC ini, dan setiap warga ataupun siapa saja yang ingin melakukan nobar ini haruslah mendaftarkan kepada mereka, yaitu nobar yang tidak bermaksud mempunyai nilai komersil, maksudnya mungkin ada tiket masuk dan sebagainya. Dan ini sebenarnya adalah salah satu inisiatif daripada pemerintah untuk menghidupkan budaya nobar ini di setiap provinsi, di setiap kabupaten dan sebagainya, dan tidak mengkomersilkan budaya nobar ini. Tapi jika ianya harus perlu dilakukan, haruslah mendaftarkan dulu kepada mereka ini, guys. Wow, rupanya bukan sembarangan yang harus dilakukan, tetapi perlukan pendaftaran dan juga perlu diberitahu di manakah tempat nobarnya itu. Ayo kita simak bagaimanakah euforia dan juga fenomena nobar di Indonesia ini. Ayo. Kenapa baru sekarang nyobain nobar timnas di CGV? Selama ini tuh mikirnya nonton bola ya harus di stadion, atau kalau enggak ya nobar di kafe. Tapi ternyata nobar timnas di CGV seru banget. Aku kira bakal sepi atau kaku, tapi studionya ternyata penuh. Orang-orangnya juga semua pada pakai jersey. Terus pas lagu Indonesia berkumandang, semua juga pada refleks berdiri, sama kan kayak di GBK. Dan tiap ada momen penting, semua langsung heboh. Asli, ini sih kayak nonton di mini stadion, tapi versi nyaman. Layar gede udah pasti, sound systemnya nendang, dan yang paling aku suka, semuanya tetap tertib. Lihat GI udah full semua studio tuh, jujur aku langsung panik karena takut gak kebagian. Tapi untungnya masih dapet di Ion JGC. Harga tiketnya 95.000 dan menurutku sih worth it banget buat experience nyaman ini. Ini sih level tertingginya nobar timnas. Jadi kalau kamu belum pernah nobar di CGV, percaya deh, ini pengalaman yang wajib kamu rasain. Tapi seriusan, kamu harus beli tiketnya dari jauh-jauh hari. Jadi kalau kamu udah lihat tiketnya udah bisa dibeli, beli langsung. Wah, itu juga nobar kayaknya di tempat bioskop ya, tetapi ini mempunyai nilai komersial ini, membeli tiket dahulu, ada tiket ya, tetapi saya percaya bahwa nobar di bioskop ini kayaknya di studio ya, mungkin dia telah mendaftarkan acara nobar ini, tetapi itu akan selesai guys. Umpama kita nonton movie ya, di bioskop ada AC, ada tempat kursi yang empuk, dengan suasana speaker sound systemnya yang modern gitu. Wah, itu pasti seru guys, dengan sambil makan popcorn lagi ya. Nah, jadi itu adalah satu perkara yang pertama lihat tuh guys. Selain daripada nobar di luar ini, ayo kita lihat lagi video yang lain. Alun-alun Batak Regency ini gila ya. Melongo. Gila ya.
nobar ini yang saya lihat ini sama ada, nggak tahu ya, sama ada di dalam mall ataupun di luar mall, tetapi itu adalah satu lagi cara untuk menarik orang ramai untuk datang ke dalam mall. Dan pada masa yang sama mereka bisa untuk membeli barang-barang, makan sebelum nobar, dan jalan-jalan lah sambil menunggu waktu nobar, guys. Jika Anda lihat itu, saya percaya apabila nobar dilakukan di dalam mall, jadi tarikan kepada orang ramai untuk pergi ke mall itu pasti ramai. Dan itu adalah salah satu strategi yang harus dilakukan oleh pemilik mall untuk mengajak orang ramai menonton di dalam mall. Wah, gila ya, pecah ya, kayak di dalam stadion, guys. Gila ya. Ayo kita lihat tempat yang lain pula. Approaching the 100-minute mark, and that is enough. It is a famous victory for Ambon, Maluku, guys. Team Garuda. White shirts slung to the ground. Wah, itu di Ambon dan di lapangan Merdeka Ambon ya, guys. Ada acara bunga api. Allah Akbar. Acara bunga api ya, guys. Wah, benar-benar pemerintah di sesuatu tempat itu menggalakkan ya. Wah, dengan ada acara tembak bunga api lagi ya. Gila, edan. Gila itu, guys. Gila ya. Pintas, tak ada yang berbeda di Masjid Al-Akbar Surabaya. Sholat jamaah Isya pun digelar tepat waktu. Tanpa ratusan jamaah memenuhi saf di masjid terbesar kedua di Indonesia ini. Selepas sholat Isya, gema takbir pun mulai berkumandang, menandakan esok hari adalah Hari Raya Idul Adha. Namun di sisi timur Masjid Al-Akbar, ratusan jamaah masjid berbagai usia mulai berkumpul di depan layar raksasa. Tidak hanya para jamaah dengan busana muslimnya, berbagai pendukung timnas dengan kaos jersinya pun tampak membaur. Mereka berkumpul untuk takbiran sekaligus nobar timnas Garuda kontra Cina. Menjelang kick-off, ribuan jamaah dan supporter timnas pun kompak berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Momen takbiran menyambut hari kemenangan Idul Adha sama dengan laga timnas menjadi momentum para supporter untuk mendoakan kemenangan timnas agar Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. Istimewa sekali, soalnya kan bertepatan dengan takbiran, dengan hari kemenangan juga, jadi ya istimewa. Harapannya semoga bisa tampil di Piala Dunia 2026. Sangat-sangat meriah karena diiringi dengan takbir. Ya, ini bisa buat kado buat Indonesia, karena kenapa? Besok kado buat Lebaran. Nah, jadi kemenangan ini kado. Ya, kado. Ya. Harapannya timnas menang berapa? 2-0 Romeni. Bagi Masjid Al-Akbar, ini adalah momentum yang sangat langka karena baru pertama kali terjadi adanya pertandingan timnas untuk memperebutkan tiket Piala Dunia berbarengan dengan takbiran malam Idul Adha. Masya Allah. Pertama adalah peristiwa pertandingan saat Idul Adha itu baru kali ini terjadi. Karena itulah untuk memupuk semangat nasionalisme, cinta tanah air, cinta timnas, maka ide dari Al-Akbar menggabungkan unsur nasionalisme dengan religius. Makanya ketemulah acara namanya Nobar dan Takbiran atau Takbir Akbar dan Nobar Timnas. Nasib mujur nampaknya menaungi timnas Indonesia melalui penalti yang dieksekusi oleh Romeni pada menit 45. Indonesia melibas Cina dengan poin 1-0. Tapi yang indah untuk Hari Raya Idul Adha. Dan dari Caksono, Surabaya, Jawa Timur. Wah guys, gila, takbiran dan juga nobar di Masjid Al-Akbar. Wah, di Surabaya guys, tidak pernah terpikir di pikiran saya ya.
nobar itu dilakukan di masjid, tetapi khususnya bukan di dalam masjid ya, di luar masjid itu guys, dipasangkan satu tirai putih, kemudian dipancarkan siaran langsung ya, perlawanan timnas Indonesia menentang China. Nah guys, 2 kode hadiah buat Indonesia. Pertama ialah lebaran Aidil Adha, kemudian kode keberjayaan timnas Indonesia membungkam China pada malam itu menjadi hadiah untuk Indonesia. Wah, tidak terpikir saya guys, yang nobar ini dilakukan di luar masjid, kemudian bahkan saya rasa bukan orang muslim saya yang ada di sana, yang non muslim sama-sama berganding bahu, sama nonton bareng, mempertingkatkan semangatnya nasionalisme Indonesia itu di dalam rakyat Indonesia. Wah, salut bagi saya tentang ahli jawatan kuasa masjid yang berpikiran positif, menggabungkan elemen agama Islam dan juga nobar timnas untuk mempersatukan ukhuwah masyarakat yang ada di setempat, khasnya di Surabaya ya. Wah, mantap orang Surabaya, nggak terpikir saya guys, masya Allah. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, maka jiwanya, bangga-bangganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lah guys, saya rasa nobar itu semangatnya itu datang daripada setiap individu Indonesia yang ada jiwa semangat nasionalisme ini. Mereka ini tidak menonton di stadion, tidak menonton di kawasan lapang nobar, tetapi berada di tempat kerja mereka. Khasnya ini di salon ya, tetap potong rambut, tetap juga mendukung timnas Indonesia dengan apa cara sekalipun, dengan satu laptop yang kecil, kemudian dikongsikan bersama dengan pelanggan customer yang datang untuk potong rambut ya. Nah ternyata walau di mana orang Indonesia itu berada, tetap nobar itu hidup ya guys, walau di mana aja di seluruh negara. Masya Allah, salut gue. Kita nonton juga mulai ini timnas Indonesia. Oke, Malam ini, Pak Eko mau ngajak nobar para tahanan untuk mendukung timnas Indonesia nih. Meskipun terhalang jeruji besi bukan menjadi alasan untuk tidak mendukung timnas, hal tersebut sebagai bentuk cinta tanah air Indonesia. Nonton. Ya, lari. Indonesia. Di Polres juga diberikan kesempatan untuk nobar sama-sama bersama dengan pegawai-pegawai Polri yang ada di stasiun ya. Wow, ternyata mereka tidak mereka tetap memberikan layanan yang baik tetap kepada penghuni jeruji besi ini ya guys. Wow, salut kepada Polri yang ada di sana. Wah, ini Aisyah kali kan. Aisyah kali. Kami tadi kehilangan phone, tak bisa masuk, nonton di luar aja. Tiba-tiba dapat penalti kita. Harus semangat di bawah, walaupun di luar kita harus semangat. Bismillah.
teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, enjoy aja lah. Nggak apa-apa. Indonesia pasti menang 2-0 nih, bismillah. Itu dia Aisar Khalid, walaupun dalam kehilangan hampenya hilang ya. Karena hampenya hilang, dia gak bisa masuk ke dalam stadion dan dia tetap berada di luar stadion sama-sama nobar dengan rakyat Indonesia. Dan setelah habis nobar, terus takbiran, wah kode untuk Indonesia menang menantang China, kemudian menang untuk sambutan Hari Raya Idul Adha. Masya Allah, Masya Allah. Takbir. Iya sama, tapi jawabannya harus benar. Bapak dan suami saya ini beserta jabatannya. Wah, itu dia guys. Kita lihat beberapa video itu tentang budaya nobar yang ada di Indonesia. Ada yang buat nobar di dalam mall, ada yang buat nobar di luar mall, ada yang buat di dalam warkop, ada yang buat di bioskop juga ada, kemudian di sekitar masjid juga ada, dan ada yang nggak sempat masuk ke dalam stadion, menonton di luar stadion juga itu sudah memadai. Karena apa ya? Karena fenomena vibe-nya itu juga tetap sama. Ada pertunjukan bunga api, ada yang tukang soraknya, ditambah pula dengan kehadiran hari yang sungguh berharga, yaitu Hari Raya Aidil Kurban, Hari Raya Aidil Adha untuk Indonesia dan seluruh masyarakat Islam dunia ini. Dua hadiah untuk Indonesia: pertama, keberjayaan membungkam China, kemudian keberjayaan kita untuk menyambut Aidil Adha pada bulan yang penuh berkah ini guys. Jika Anda ingin merasakan sendiri bagaimanakah budaya nobar ini, pastikan Anda pergi ke Indonesia dan doakan agar satu hari nanti saya bisa juga nobar bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Indonesia, insya Allah. Dan jika suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sayang semuanya.